sangat bebas. Sandy Walsh. Senjata kita Bung Adis, lemparan pertama. Timnas Jepang tidak hanya raksasa Asia, tapi sudah menjelma menjadi salah satu raksasa dunia. Berikut ulasan beserta taktik untuk menumbangkan raksasa ini, yuk kita simak bersama-sama. Sahabat Garuda yang memiliki pendapat berbeda silahkan tuangkan di kolom komentar. Pada intinya, tujuan kita sama, yakni Garuda terbang tinggi, hingga ke Piala Dunia. ...27 pemain dipanggil Timnas Jepang untuk menghadapi lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 27 nama, 22 diantaranya berkarir di Eropa, dan hanya 5 yang bermain di J-League 1. Sebelum kita bahas teori strategi untuk mengalahkan Timnas Jepang, terlebih dahulu kita simak sepak terjang mereka di ajang paling bergengsi di jagat raya ini, yakni Piala Dunia. Mereka sudah pernah menumbangkan raksasa Eropa. Di level Piala Dunia, Jepang berhasil mencetak sejarah usai mengalahkan Jerman 2-1 dalam laga grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Khalifa, Doha. Jepang sebenarnya tertinggal lebih dulu dari Jerman di laga ini. Dimanshaft membuka keunggulan lewat gol dari titik penalti Ilkay Gundogan pada menit ke-33, namun Jepang bangkit di babak kedua. Gol-gol dari pemain pengganti Ritsu Doan pada menit ke-75 dan Takuma Asano, 83, membuat Samurai Biru menang 2-1 atas anak asuh Hansi Flick. Kembali membuat kejutan besar saat mengalahkan raksasa Spanyol dan menyingkirkan Jerman lewat 2 gol dalam 3 menit di grup E Piala Dunia 2022. Jepang memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Samurai Biru lolos sebagai juara grup E mengangkangi Spanyol dan Jerman di grup neraka. Mimin hampir lupa, Jepang juga pernah membuat Jerman kembali babak belur kala Jerman menjamu Jepang di Volkswagen Arena. Jerman cuma bisa 1 kali memberikan jawaban atas gelontoran 4 gol dari tamunya. Sebiji gol Leroy Sané tak kuasa menyelamatkan wajah Dimanshaft dari kekalahan di laga friendly itu. Pada laga persahabatan ini, Jerman benar-benar tidak menyangka bahwa mereka dibabat dengan skor yang sangat telak, 4-1. Menurut para supporter Jerman, ini sungguh di luar nurul. Tim raksasa dunia sekelas Jerman mampu dibuat tidak berdaya oleh tim dari Asia yang notabene bukan benua sepak bola. Tapi itulah faktanya, tim berjuluk Samurai Biru ini sudah menjelma menjadi raksasa, bukan hanya di Asia, tapi dunia. Kita lupakan sejenak kehebatan Jepang untuk sementara waktu, sekarang kita fokus dulu, bagaimana caranya agar Jepang bisa ditaklukkan oleh Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno pada 15 November nanti. Tentunya ini sangat tidak mudah, bahkan hampir tidak ada peluang sama sekali, menghadapi Jepang. Sama artinya kita menghadapi tim elit Eropa, bagaimana tidak? Tim elit Eropa saja mereka bantai. Apa ya Timnas Garuda bisa berbuat banyak menghadapi Jepang? Berikut teknik strategi jitu menurut Mimin untuk bisa kalahkan Jepang, atau paling tidak membuat Jepang kerepotan. 1. Formasi bertahan, 5-4-1 atau 4-5-1, menghadapi tim dengan serangan kuat seperti Jepang. Formasi 5-4-1 atau 4-5-1 akan sangat membantu dalam memperkuat pertahanan sekaligus menjaga kedalaman. Formasi kedua ini memberikan stabilitas di lini belakang serta menambah pemain di lini tengah yang dapat memotong alur serangan Jepang. 5 bek dapat menjaga pertahanan lebih rapat, sedangkan 4 atau 5 gelandang di tengah akan membantu memutus serangan dari pemain tengah Jepang. Yang kedua, teknik press terstruktur. Indonesia perlu menerapkan tekanan terstruktur dengan menutup ruang gerak pemain Jepang secara kolektif. Penekanan ini tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi harus terkoordinasi untuk memutus aliran bola.
terutama kepada pemain kunci Jepang. Gelandang bertahan bisa diberi tugas khusus untuk menjaga pemain playmaker Jepang agar serangan mereka bisa diperlambat atau dihalau sebelum memberikan umpan matang. Yang ketiga, serangan balik cepat. Serangan balik cepat, counter attack, bisa menjadi senjata utama bagi timnas Indonesia saat menghadapi Jepang, mengingat Jepang sering bermain menyerang dengan garis pertahanan yang tinggi. Dengan memanfaatkan kecepatan dan ketajaman transisi, Indonesia dapat menciptakan peluang berbahaya di tengah tekanan permainan Jepang. Kemudian yang keempat, penandaan bayangan atau bayangan pergerakan. Jepang sering menggunakan teknik pergerakan tanpa bola, gerakan off the ball, yang bertujuan menciptakan ruang di area perlindungan lawan. Dalam situasi ini, pemain Indonesia perlu melakukan shadow marking, yaitu mengikuti pergerakan pemain lawan tanpa perlu terlalu dekat untuk menghindari risiko meninggalkan posisi yang kosong. Teknik ini efektif untuk menghadang opsi umpan dan mencegah pemain Jepang menciptakan ruang terbuka. Yang kelima, jangan mudah terpancing dalam situasi 1 lawan 1. Jepang memiliki pemain yang lincah dan sering menggunakan trik individu untuk melewati lawan. Dalam situasi 1 lawan 1, pemain Indonesia harus tetap tenang dan tidak mudah terpancing. Fokusnya adalah menjaga posisi tubuh tetap di antara pemain Jepang dan gawang. B. Harus mengarahkan pemain lawan ke area yang kurang berbahaya di sayap atau menjauh dari gawang. Is that arm there you go. Let's swing across. Correct call by the referee. Might wag his finger. Yang keenam, penandaan di area berbahaya. Jepang sangat kuat dalam melakukan serangan dari sisi sayap serta memiliki umpan silang yang akurat. Bek Indonesia harus ekstra waspada ketika bola diarahkan ke dalam kotak penalti. Setiap pemain Jepang di area ini harus melakukan marking dengan ketat, terutama pemain yang memiliki posisi ideal untuk mencetak gol. Bek tengah perlu mengkoordinasikan pergerakan penyerang lawan dan berkomunikasi dengan kiper untuk mengantisipasi umpan silang atau bola lambung. Kemudian yang ketujuh, penandaan zona di lini tengah dan depan. Penandaan zona di area tengah lapangan efektif untuk memotong aliran serangan Jepang. Pemain Indonesia perlu menjaga area masing-masing dan tidak langsung mengikuti pergerakan lawan keluar dari zona. Ini bertujuan agar pemain Jepang tidak menemukan celah di antara garis tengah dan belakang. Penandaan zona juga memberi momen bagi pemain tengah untuk tetap menjaga posisi saat lawan mulai menyerang. Yang kedelapan, tim ganda pada pemain berbahaya. Untuk pemain Jepang yang sangat lincah atau pemain kunci yang sering membuka ruang, strategi double team atau penjagaan ganda bisa diterapkan. Dua pemain Indonesia harus bersiap melakukan penjagaan secara kolektif terhadap satu pemain Jepang yang berpotensi mencetak gol atau memberikan assist. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ini hanyalah teori. Praktek di lapangan tentunya tidak mudah, tapi semoga saja timnas Indonesia mampu meredam kehebatan para pemain Jepang.